وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufiknya untuk kita semua. Dan malam hari ini dengan seizin Allah, dengan taufik Allah, kita akan kembali meneruskan kajian tafsir Al-Quran. Dan setelah kita menyelesaikan tafsir atau membaca tafsir dari surat Al-Fatihah dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman, yang kurang lebih sampai berapa? 9 pertemuan ya, kalau nggak salah, surat Al-Fatihah ya, yang mungkin surat Al-Fatihah menjadi surat dengan ayat yang sedikit ya, 7. Tapi untuk pertemuan tafsirnya melebihi jumlah ayatnya ya. Karena surat Al-Fatihah punya hak khusus tersendiri ya, untuk kita dalami, untuk kita pahami ya. Bahkan tidak hanya ayat per ayat, bahkan sebetulnya dari kata per kata yang Allah pilih di dalam Al-Quran, dan bagaimana susunan katanya itu semua punya maksud, punya makna, dan punya hikmah ya. Terlebih surat Al-Fatihah itu surat yang setiap hari kita baca ya, minimalnya 17 kali minimalnya ya, karena rakaat sholat kita setiap hari 17 yang wajib ya. Belum kalau yang sudah terbiasa dengan sholat-sholat sunnah, tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, tentu akan lebih dari 17 rakaat dan lebih dari 17 kali membaca surat Al-Fatihah dalam satu hari ya. Sehingga surat Al-Fatihah punya keistimewaan untuk lebih difahami, lebih dimaknai ya. Maka tidak mengherankan kalau jumlah pertemuannya cukup banyak ya. Dan setelah surat Al-Fatihah, insyaallah kita melanjutkannya dari juz amma ya. Tidak melanjut ke surat Al-Baqarah, tapi melanjut di juz amma dan dari belakang surat An-Nas ya. Dari surat An-Nas, bagaimana dulu sempat disampaikan di awal pertemuan ya, di antara nasihat para ulama ya, ketika mempelajari tafsir ya, setelah Al-Fatihah itu kemudian dari juz amma. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitabnya Ad-Durusul Muhimmah Li'ammatil Ummah, beliau sangat menekankan di awal kitabnya bagi orang-orang yang, maaf dalam tanda kutip, awam itu tidak mengkhususkan waktunya untuk belajar agama secara intensif dan berkesinambungan ya. Maka sebisa mungkin setidaknya dari Al-Quran ini bisa memahami tafsir setelah Al-Fatihah, maka dari surat An-Nas sampai Az-Zalzalah
Minimalnya itu. Ya, minimalnya. Kenapa dari An-Nas sampai Az-Zalzalah itu yang umumnya banyak terhafal dan mungkin bolak-balik juga dibaca untuk sholat. Ya, bagi yang ya mungkin hafalannya tidak begitu banyak, ya. Dan waktunya juga bukan waktu khusus untuk belajar agama, maka Syekh bin Baz menekankan dari An-Nas sampai Az-Zalzalah. Dan ulama kemudian memberikan semacam kaidah, ya. Setelah itu kalau mau lanjut silahkan lanjut, ya, sampai, karena Al-Quran kan ada surat-surat yang disebut dengan namanya Al-Qisarul Mufassal, ya, surat-surat pendek, ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas itu pendek, ya. Nanti ada yang pertengahan, ya, dari mungkin Qaf atau dari An-Naba sampai surat Ad-Duha, yaitu agak sedang, ya. Nanti ada yang panjang-panjang, ya, dari Qaf sampai An-Naba itu agak panjang sedikit. Nah, jadi diurutkan seperti itu, mempelajari yang ayat-ayatnya pendek, baru nanti mempelajari yang ayat-ayatnya panjang-panjang, ya. Dalam rangka memudahkan tentunya, ya, memudahkan. Dan sebetulnya ini juga yang kami dapati dari para guru ketika mengajarkan tafsir, ya, dari belakang ke depan. Dan malam ini kita akan baca tafsir surat An-Nas, ya. Tafsir surat An-Nas. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allah berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbin nas, kepada Rabb, Tuhan seluruh manusia. Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, sesembahan seluruh manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas, syaitan yang membisiki. Al-khannas, ya, itu syaitan yang bersembunyi, ya, jadi membisiki, ya. Tapi dia bersembunyi, maksudnya menjauh ketika hamba itu sedang ingat dan berzikir, atau sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna al-khannas, ya, nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di di sini. Tapi sekedar untuk memahamkan di awal, al-waswas itu syaitan yang membisiki ke dalam hati manusia. Nanti hatinya disebutkan di ayat berikutnya. Al-khannas, khannas itu maknanya syaitan yang menjauh ketika hamba itu mengingat Allah. Ya, itu khannas. Ya. Ya, syaitan itu datang dan pergi. Ya. Datang dan pergi. Datangnya ketika hamba itu lalai, perginya ketika hamba itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam hati manusia. Ya. Jadi bisikan syaitan itu ke hati, bukan ke telinga, ya. Ke hati bukan ke telinga. Sehingga saya berikan contoh. Salah satu yang digambarkan oleh sahabat, contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Ketika bagaimana
menggoda wanita untuk tampil cantik di hadapan banyak lelaki. Ya, kita atau mungkin sebagian kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan wanita itu dari depan dia dihiasi oleh syaitan dan dari belakang pun dia dihiasi oleh syaitan. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dikatakan, idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita kalau keluar rumah itu akan diincar oleh syaitan. Ibnu Mas'ud menjelaskan bagaimana caranya syaitan itu menghiasi wanita. Ya. Setiap kali wanita itu keluar, idza kharajat, jika keluar, ya, yaqulu syaitan mengatakan, ya, kepada wanita ini, kullama tamurrina bi ahadin a'jabtihi. Setiap kali engkau melewati seorang laki-laki, dia pasti akan takjub kepadamu. Itu bukan suara yang didengar wanita, tapi langsung di dalam hati wanita. Makanya kemudian dari situ muncul rasa percaya diri, ya. Atau mungkin kadang-kadang terlalu percaya diri, ya. Kadang-kadang juga muncul kegeeran, gitu ya. Mungkin orang pada ngeliatin, gitu. Nah itu wujud daripada bisikan-bisikan syaitan ke dalam hati. Gak didengar sama telinga, tapi itu terasa di dalam hati, ya. Sebuah pengalaman yang diceritakan oleh teman yang meruqyah, ya, teman meruqyah. Ketika meruqyah, syaitan atau jin yang sedang merasuki pasien ruqyah itu memuji ustadz yang meruqyah, ya. Wah, ustadz suaranya bagus, ustadz suaranya bacaannya bagus. Ustadz ini menceritakan kepada saya, subhanallah, ya, perasaan yang selama ini suka muncul dalam hati ketika lagi baca Quran, ya, merasa suaranya bagus, mungkin nadanya lagu dalam membaca Qurannya dia rasa dia bagus, gitu ya. Terasa betul saat itu ternyata seperti itulah bisikan setan dan perasaannya muncul, ya. Yang selama ini hanya dirasakan dalam hati, ya, dia katakan muncul betul itu suaranya. Mungkin selama ini bisikan-bisikan itu gak dia dengar, begitu meruqyah dengar suara, nah itulah yang dia rasa. Kemudian apa? Bangga, seneng, ya. Muncul perasaan-perasaan seperti itu. Ujub dalam hatinya muncul, gitu. Itulah jebakan, ya, yang dimunculkan oleh setan untuk jebak yang ruqyah juga. Akhirnya hilang konsentrasi dan lain sebagainya. Ketika dia nggak bersuara, bisikan itu hanya dirasakan dalam hati, ya. Itu sekedar pengalaman, ya, dari sebagian orang bagaimana setan itu ternyata membisikkan hal seperti itu dan asalnya tidak didengar, ya, asalnya tidak didengar. Membisikkan ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Syaitan, ya, itu dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin ya ada yang disebut syaitan, manusia juga ada yang disebut syaitan, ya. Meskipun seringkali yang namanya istilah syaitan kalau sudah didengar di telinga itu, yang terbesit dalam benak kita itu dari bangsa jin. Seringnya, ya. Sebetulnya dari redaksi Al-Quran itu menunjukkan syaitan itu kepada dua golongan itu. Bisa jin, bisa manusia. Jin dan manusia yang
senantiasa mengajak kepada kejahatan, ya semuanya akan disebut dalam istilah syar'inya syaitan. Ya. Dalam istilah syar'inya syaitan. Dan terkait dengan istilah syaitan itu sendiri, ya, kita bukan kemudian bermain-main juga dengan redaksi yang keluar dalam teks syar'i Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Mungkin ada yang pernah baca ya di sebuah artikel mengatakan kenapa sebagian makanan nggak bisa mendapatkan produk halalnya MUI gitu. Ya, karena dikasih nama syaitan, ya. Mie setan, ada apa setan gitu ya. Ketika daurah di Malang, Batu Malang, syekhnya ditanya, "Syekh, di Surabaya itu ada makanan yang namanya rawon setan, kita boleh makan apa enggak?" Bukan masalah boleh makan atau enggak. Kalau boleh makan boleh-boleh saja. Cuma yang dibahas itu penamaan. Ya. Kita tidak bermain-main dengan redaksi yang keluar dalam teks syar'i Quran ataupun hadis. Ya. Itu enggak kita jadikan bahan mainan seperti itu, apalagi untuk jadi nama, karena kata syaitan itu kan negatif. Ya, negatif. Tidak layak untuk menjadi sebuah julukan ataupun gelar ataupun nama apapun, ya itu enggak layak gitu. Makanya MUI tidak memberikan label halal kepada sebagian makanan yang mungkin pakai label setan itu. Karena diantara syaratnya itu namanya enggak boleh pakai nama-nama yang secara syar'i itu justru menunjukkan kepada hal yang buruk gitu. Ya, bukan karena zat makanannya halal saja boleh, ya kan nggak dilabeli halal itu kan bukan berarti makanannya haram, enggak, ya bukan berarti zat makanannya haram itu enggak, ya tapi sekedar untuk memberikan semacam peringatan ya supaya tidak menggunakan nama-nama demikian ya untuk dijadikan gelar, julukan, sebutan, itu ya tidak layak. Nah, syaitan itu menunjukkan kepada inti keburukan yang ada. Dan kemudian Syekh Sa'di mengatakan wa hadhihi suratu mustamilatun 'alal isti'adati bi rabbin nasi wa malikihim wa ilahihim minasyaitan alladhi huwa aslus syururi kulliha wa maddatiha. Surat ini mencakup atau mengandung masalah tentang minta perlindungan kepada Rabbnya seluruh manusia, Raja seluruh manusia dan sesembahan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari syaitan yang merupakan aslus syurur, ya, syaitan itu pangkal semua kejahatan. Jadi pangkalnya semua kejahatan, kulliha semuanya, wa maddatiha dan inti kejelekan itu sendiri. Jadi setiap ada kejahatan, setiap ada keburukan terjadi, pasti syaitan ada campur tangannya di situ. Ya. Pasti ada campur tangannya di situ. Apa saja keburukan itu, besar, kecil, ya, syaitan itu punya andil di situ dalam terjadinya setiap keburukan yang ada di muka bumi. Ya. Semua dosa, bahkan sampai keburukan yang bukan dosa. Ya. Keburukan yang bukan dosa, ada keburukan tapi bukan dosa. Kayak perkara yang makruh itu kan enggak dosa. Ya. Makruh itu tidak dosa. Ya, seperti yang sempat saya singgung di kajian Ahad, ya, di mana di antara prestasi tertingginya syaitan itu kan bagaimana mereka bisa untuk
membuat suami istri bercerai. Ya, itu prestasi tertinggi. Ketika disebutkan iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus bala tentaranya. Setiap kali yang datang mengatakan saya sudah melakukan ini dan itu, hanya dikatakan itu biasa. Ya, tapi baru ketika ada yang datang mengatakan saya sudah menggoda antara suami dan istri sampai saya memisahkan keduanya, anta kamu hebat. Kita kan bahas cerai itu kan bukan sesuatu yang haram, ya. Tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam semua keburukan yang terjadi, sekalipun itu enggak sampai kepada dosa, ya, semua ada campur tangan setan di situ. Bahkan ketika seseorang itu tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih bermanfaat dalam hidupnya, itu ada campur tangan setan di situ. Ya. Ketika seseorang tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih manfaat, dia nggak bisa nyusun skala prioritas mana yang lebih maslahat untuk dunia dan akhiratnya, ya. Itu bentuk jebakan setan. Ya, itu bentuk jebakan setan. Ya, contoh aja misalnya ya, sholat aja sholat. Ya, sholat. Orang sholat malam, ya, sholat malam, kuat sholat malam lama gitu. Tapi ketika masuk waktu subuh ngantuknya berat. Ya. Salat malamnya kuat, salat subuhnya berat. Kita katakan salat malam, salat subuh semuanya bagus. Ya, tapi ketika misalkan, ya, seandainya dua-duanya masih dijalankan pun bagus saja, nggak ada masalah gitu. Hanya di sini adalah ketika misalkan kekhusyuan dalam sholat subuhnya itu sangat-sangat tipis sekali disebabkan kantuk yang luar biasa. Ya. Dia masih sholat subuh, mungkin juga masih jamaah dia. Ya. Tapi kondisi sholat subuh kekhusyuannya itu tidak seperti kekhusyuan ketika sholat malam. Ya. Dia paksakan sholat malamnya. Ya, mungkin dia panjangkan, ya, dia lamakan sholatnya. Akhirnya yang jadi korban adalah kualitas sholat subuhnya. Maka di sini dia nggak ngerti skala prioritas. Kualitas sholat subuh itu seharusnya jauh lebih diperhatikan karena itu ibadah yang wajib dan pahalanya sangat besar. Kalau sholat sunnah subuhnya saja itu sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun minad dunya wa ma fiha, dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh wajibnya melebihi itu pastinya, ya. Tapi kekhusyuannya itu kurang, ya, malah lebih mengedepankan kekhusyuan sholat malamnya. Ini ada campur tangan syaitan di sini. Ya, cuma nggak menyadari. Ya. Lagi sholat misalnya, maaf, terus terasa mau hadas, ya bahasa agamanya kebelet lah, ya, kebelet. Seseorang di sini diperintahkan untuk milih. Ya, milih antara dua kondisi, dia dua pilihan. Ya. Bisa pilihan pertama, dia tahan hadatnya, dia tahan kebelet itu sampai sholat selesai. Ya. Tapi sholatnya akhirnya nggak khusyuk karena sambil mikir kebeletnya itu. Ya.
atau dia batalkan sholatnya untuk menunaikan hajatnya dulu, kemudian dia nanti wudhu lagi dan masuk, meskipun pada akhirnya dia tertinggal mungkin beberapa rakaat, misalnya begitu, jadi masbuk akhirnya, bahkan mungkin nggak kebagian kecuali rakaat terakhir aja. Nah, syaitan di sini bermain, ya, meskipun kita nggak menyalahkan sampai menyebut dosa gitu, enggak, tapi ketika kemudian orang tidak mampu memilih mana yang terbaik, akhirnya misalkan adalah tahan aja lah sampai nanti, padahal sholatnya misalkan sholat duhur baru mulai aja udah kerasa mau hadas gitu, berarti kan masih ada 4 rakaat ke depan gitu. Ya, ditahan selama 4 rakaat nahan hadas, ya. Mungkin dia pikir dapat sholat sempurna dari awal sampai akhir. Ya, justru itu tidak lebih baik daripada dia menunaikan dulu hajatnya sampai selesai, dia wudhu, masuk sholat dengan tenang, pikiran tidak terganggu, dia khusyuk meskipun mungkin jamaahnya hanya dapat beberapa rakaat. Itu ada permainan syaitan di situ, ya. Karena syaitan itu salah satu gangguannya disebutkan oleh para ulama adalah membawa manusia untuk memilih sesuatu yang tidak afdal, ya. Jadi dalam maratib, kalau tidak salah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, afwan, saya lupa antara Imam Ibnul Qayyim atau Imam Ibnul Jauzi, karena namanya mirip. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ada Imam Ibnul Jauzi, ini berbeda, ya, antara Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan Ibnul Jauzi, ya. Yang saat ini nampak buat saya sepertinya oleh Imam Ibnul Jauzi yang menulis kitab Talbisul Iblis, Talbis Iblis. Jadi jebakan syaitan itu, pertama, manusia dibawa untuk melakukan kemusyrikan. Ini tujuan utamanya, ya. Kemudian kalau dibawa musyrik nggak bisa, akan dibawa kepada kebid'ahan, ya. Kemudian kalau ini nggak bisa, ya, maka dibawa kepada dosa besar, ya, dosa besar. Dosa besar nggak bisa, maka dibawa kepada dosa kecil, ya, dosa kecil. Ketika dosa kecil nggak bisa, maka dibawa berikutnya kepada meninggalkan yang sunnah, ya, meninggalkan yang sunnah. Kalau meninggalkan yang sunnah nggak bisa, maka dibawa untuk meninggalkan yang afdol, ya, meninggalkan yang afdol. Kurang lebihnya seperti itu, ya, yang digambarkan oleh sebagian ulama. Maka dalam meninggalkan yang afdol itu ada jebakan syaitan, ya. Kayak tadi, antara menunaikan hajat dulu, kemudian wudhu, nanti masuk sholat meskipun masbuk, itu lebih afdol daripada sholat lengkap jamaah tapi menahan hadas, ya. Lebih afdol dia tunaikan dulu hajatnya, kemudian masuk lagi sholat meskipun masbuk, itu lebih afdol, ya. Tapi seorang meninggalkan yang afdol ini, dia pikir mendapatkan lengkap, ya, dalam jamaah itu lebih afdol. Akhirnya disinilah kena jebakan syaitan, ya. Dia tidak punya ilmu untuk menyusun prioritasnya, ya. Hanya sebagian ulama itu mengatakan orang yang cerdas, ya, jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
Tapi yang cerdas, walakin az-zaki, orang yang cerdas itu man ya'rifu khairal khairain wa syarras syarrain. Yang cerdas itu orang yang mampu memilih mana yang terbaik di antara yang baik dan mana yang buruk di antara yang buruk-buruk. Mana yang terbaik di antara yang baik-baik. Yang baik-baik banyak, tapi mungkin untuk mendapatkan semuanya nggak bisa. Maka dia harus cerdas untuk memilih yang terbaik. Ya. Yang buruk banyak, ya, dan mungkin nggak bisa dihindari semuanya. Ya, maka dia harus menghindari yang terburuk. Ya. Hidup itu kayak gitu isinya. Ya, hidup itu seperti itu isinya. Gak ada yang namanya maslahat murni dan mafsadat murni. Kita akan dihadapkan kepada banyak pilihan, ya, banyak pilihan. Ya. Ya, kadang maaf kita contoh ya, sebagian orang ya, mau nyekolahkan anak, ya, nyekolahkan anak, kan pasti hitung-hitungan. Di dekat rumah ada sekolah, ya, akan dihitung positif negatifnya. Positifnya apa? Dekat, ya. Tapi misalkan negatifnya apa? Dalam tanda kutip nggak diajarkan sunnah, ya. Masih ada positifnya, ada apa? Murah, misalnya dekat, murah, ya. Tapi nggak diajarkan sunnah Nabi SAW. Bahkan mungkin pelajaran agamanya itu ya sambilan aja, cuma sampingan tok. Tapi dekat, ya, murah lagi. Tuh. Dan kemungkinan diterimanya besar. Ya. Karena mungkin yang daftar situ nggak rebutan. Ya. Ada sekolah lain jauh, ya, mahal. Ya. Tapi di situ diajarkan agama, kemudian sunnah-sunnah Nabi diperkenalkan, ya. Karena akan nimbang mana yang terbaik, mana yang kurang baik, ya. Disinilah dibutuhkan kecerdasan, ya. Gak bisa kita mungkin, ya kalau ada alhamdulillah, dekat, murah, diajari agama, alhamdulillah. Ya, enak begitu, ya. Kadang kita nggak menghadapi situasi yang ideal, ya. Kita akan menimbang mana yang akan dipilih, ya. Dan nggak cuma itu, ya, masalahnya pun akan menjadi banyak, ya. Itu kurang lebih dari bentuk-bentuk jebakan-jebakan syaitan yang menjadi pokok dari semua keburukan yang ada, ya. Sedikit saya lanjutkan dari yang ada di sini. Qala alladhi min fitnatihi wa syarrihi annahu yuwaswisu fi sudurin nas fayuhassinu lahum syarra wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah wa yunashitu iradatahu li fi'lihi wa yuqabbihu lahumul khaira wa yuthabbituhum anhu wa yurihim iyyahu fi suratin ghairi suratihi, ya. Dan diantara fitnah atau godaan syaitan dan keburukannya adalah dia membisikkan ke dalam hati manusia, kemudian memperindah keburukan itu dan menampakkannya dalam bentuk yang bagus, kemudian memotivasi orang-orang untuk melakukannya, dan kemudian mengemas kebaikan dengan keburukan dan menghindarkan manusia dari kebaikan tersebut, ya. Karena kebaikan itu ditampakkan kepada manusia dalam bentuk yang tidak semestinya, bukan bentuk aslinya, ya. Nah, jadi itu, ya, di antara bentuknya hal-hal yang buruk itu akan dikemas bagus. Namanya bagus, ya, bentuknya indah, ya. Hanya, ya, kenapa riba kemudian jadi bunga namanya,
Ya, sekarang nanti bunga sudah negatif lagi, cari nama lain. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang tidak malu untuk mengatakan itu sedekah gitu. Namanya bagus sekali gitu. Infak, sukarela. Ya. Tapi diperjanjikan dari awal. Hanya banyak perkumpulan ibu-ibu tuh kayak gitu. Udah ngerti, oh nggak boleh Bu, ini nggak boleh. Simpan pinjaman nanti harus mengembalikan lebih, nggak boleh gitu. Ya udah, kita haruskan infak. Ya. Namanya bunga diganti infak, indah sekali. Ya. Nama itu tidak merubah hakikat sama sekali. Ya. Keburukan dikemas dengan kebaikan itu, dengan keindahan. Yang indah, yang benar-benar, yang baik malah dikemas dengan sesuatu yang buruk. Ya itulah pada akhirnya banyak yang tidak senang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena banyak yang mengamalkan sunnah Nabi terus dicap jadi orang radikal. Akhirnya aneh. Ya. Itu bagian daripada jebakan syaitan. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.